Negara-negara di dunia lagi dihantui resesi nih, gens. Bukan resesi ekonomi, tapi resesi seksual. Anak muda di beberapa negara kayak Cina, Jepang, dan Amerika mulai ogah berhubungan seksual. Kok bisa ya? Terus apa sih dampaknya buat dunia? Ya udah, yuk kita bahas di One Explainer. Resesi seks adalah istilah yang merujuk pada penurunan rata-rata jumlah hubungan seksual di suatu negara. Resesi seks dikaitin sama penduduk yang betah single dan gak nikah-nikah, gens. Di beberapa negara, fenomena ini udah jadi ancaman. Soalnya resesi seks ngaruh banget sama pertumbuhan penduduk. Cina misalnya, tahun 2021 lalu, angka kelahirannya cuma 10,6 juta, gens. Turun dibanding tahun 2020 yang mencapai 12 juta. Terus kalau di Amerika Serikat, dari tahun 1960-an, ukuran rumah tangga di sana terus menurun. Tahun 2021 lalu, rata-rata jumlah orang dalam rumah tangga di sana gak nyampe 3 orang. Padahal nih, pas tahun 1960, jumlah rata-ratanya 3 orang lebih, gens. Itu berarti makin kesini, orang Amrik makin ogah punya anak. Di Jepang lebih parah lagi, gens. Tahun 2021 lalu, ada sekitar 800.000 kelahiran di sana. Itu angka terendah sejak 1899. Di sisi lain, jumlah kematian pada 2021 lalu mencapai 1,4 juta lebih. Itu berarti jumlah penduduk Jepang tekor sekitar 600.000 jiwa, gens. Terus, kenapa sih orang-orang jadi ogah berhubungan seksual? Alasannya macam-macam, gens. Pertama, yaitu alasan ekonomi. Berkeluarga atau punya anak itu emang perlu biaya, gens. Nah, itu yang bikin orang-orang jadi pada males berhubungan seksual dan punya anak. Alasan kedua, kondisi pandemi bikin banyak perusahaan nge-layoff karyawannya. Nah, hal itu bikin orang-orang jadi was-was buat nikah atau punya anak. Udah gitu nih, kondisi pandemi juga ngaruh sama psikologis. Isolasi mandiri yang terlalu lama bisa bikin stres, yang ujung-ujungnya bikin mood buat berhubungan seksual jadi hilang. Alasan ketiga, anak muda di negara-negara maju kayak di Cina mengaku ingin lebih fokus ke pendidikan dan mengembangkan karir. Alasan keempat, menjamurnya game, situs dewasa, sama media sosial bikin orang-orang lebih suka sendirian. Menurut sebuah studi nih, anak-anak milenial di Amrik lebih suka ngobrol sama orang virtual ketimbang sama orang beneran, gens. Waduh, miris banget ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas soal dampak resesi seksual ini. Seperti yang tadi dijelasin, dampak resesi seksual ini bisa bikin populasi suatu negara jadi anjlok. Tapi selain itu, ada dampak lainnya juga, gens. Misalnya, dampak ekonomi. Di Amrik, resesi seks bikin pembelian rumah, barang retail, sama otomotif berkurang. Soalnya para lajang di sana ngerasa gak perlu punya semua aset itu, gens. Nah, kalau di Indonesia gimana? Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pak Hasto Wardoyo, resesi seks bisa banget kejadian di Indonesia, gens. Alasannya, karena banyak perempuan yang nunda pernikahan dan punya anak, yang mana hal ini bakal ngaruh ke resesi seks tadi. Kata beliau juga nih, buat perempuan di atas 30 tahun yang berencana punya anak, kondisi reproduksinya udah nggak dalam kondisi prima, gens. Atau bisa dibilang, bakal susah punya anak. Nah, gimana, gens? Menurut kamu, resesi seks ini bahaya nggak sih? Coba dong komen. Yaudah, segitu dulu One Explainer episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you, bye-bye.